Halo semuanya, apa kabar? Aku harap semuanya sehat ya, baik-baik di sana semuanya. Selamat datang lagi di YouTube channel aku Itama Fudoh. Kali ini aku mau membuka playlist baru, yaitu interview kali ini. Kebetulan ya di univ yang aku belajar di sini, aku tuh ketemu sama salah seorang perantau dari Indonesia juga, dan kali ini aku mau interview dia. Siapa dia? Sini yuk, maju-maju sini-sini. Hai, say hi dong. Hai. Tuh kan cantik banget. Ini cantik banget. Dia Bu Dokter loh. Oke. Halo, apa kabar semua? Aku manggilnya apa nih? Manggilnya teman-teman aja. Teman-teman, apa kabar? Aku Dewi dari Indonesia juga. Salam kenal Bu Dokter Dewi. Jadi kita mau cerita-cerita, kamu mau cerita-cerita, mau sharing ya, gimana sih, apa aja pokoknya soal Bu Dokter Dewi yang berkuliah S2 ya Iya. di Turki, oke? Tapi kita mau pesen makanan dulu, oke? Jadi kita makan sambil ngobrol santai. Iya, Oke. Pilaf, bu ne? Musatka. Tamam, az olur mu? Ve az bu. Oke, teman-teman semuanya, siap gak nih? Kita mau nanya-nanya Bu Dokter Dewi, Mbak Dokter ya kan, masih muda. Dokter Dewi, oke. Jadi nama lengkapnya siapa sih? Kenalan yuk. Oke, halo. Nama aku tuh Dewi Mangku Pertiwi. Biasanya teman-teman tuh pada manggilnya Dewi. Apa lagi? YouTube channelnya apa? YouTube channelnya Dokter Dewi 2704. IG-nya juga Dokter Dewi 2704. Gitu. Oke, jadi aku pengen tahu nih, asal di Indonesia tuh di mana, lahir di mana, belajar di mana? Iya, lahirnya di mana sama kuliahnya di mana? Aku tuh sebenarnya lahirnya dari Semarang. Ternyata tadi ngobrol-ngobrol sama loh, kita satu daerah ya. Cuman abis itu pindahlah ke Bogor gitu. Tapi kalau untuk kuliah, kalau dari SMP, SMA itu semua di Bogor kan, dari SD lah pokoknya, dari TK malahan. Cuman waktu pas kuliah aku di UPN Veteran Jakarta. Kebetulan memang aku ngambil kedokteran, terus habis dari kedokteran lulus aku ada klinik, jadi kerja di estetik lah, ada klinik ya, kliniknya Debutic Skincare. Jadi Bogor ya? Nanti kalau misalnya teman-teman mampir ke Bogor boleh mampir. Itu ngomong-ngomong klinik, kerjasama dengan dokter lain atau Dokter Dewi sendiri yang sebagai foundernya atau gimana? Kalau untuk Debutic Skincare sendiri sih memang ya family ya, maksudnya bangunan papa, terus kakak juga manage gitu ya, terus ya bener-bener klinik sendiri gitu. Waktu itu memang bener-bener aku memang ngelatih terapis gitu ya, terus founder lah ya gitu. Tapi untuk karena sekarang posisinya lagi di Turki, jadi memang ada teman-teman rekan sejawat yang juga gabung lah di Debutic Skincare. Wow, menarik nih. Jadi Dokter Dewi ini keluarganya juga dokter juga gitu. Kakak aku dokter gigi sih. Tapi kalau misalnya untuk yang sekarang di klinik sih teman-teman rekan sejawat, teman-teman sama-sama dokter estetik tuh yang bantu gitu. Cuman untuk manage memang kakak aku gitu. Oke. Ada musik masuk nih. Bentar dulu ya, aku minta tolong orang buat nyetop musik dulu. Mungkin kecilin aja kali ya. Intermezzo, tadi ada musik. Oke, jadi aku pengen langsung aja to the point ya, soal kehidupan merantau di Turki. Karena topik ini aku angkat karena aku berencana untuk menulis buku tentang merantau di luar negeri. Nah, Dokter Dewi ini adalah orang pertama yang aku interview soal merantau.
Jadi kapan datang ke Turki dan bagaimana pendapat Dr. Dewi soal tinggal di Turki? Baik dan buruknya. Iya, oke. pengalaman baik dan pengalaman buruk. Oke. Jadi waktu pas pertama kali tuh sebenarnya di 2001 tuh aku traveling dulu. Jadi waktu itu kan sebenarnya aku habis kehilangan mama aku karena corona tuh di Desember tahun 2000. Sorry. Iya, tahun 2020. Nah, itu kan memang lagi high case banget ya. Terus setelah aku kehilangan mama aku tuh kan aku sedih banget kan. Terus udah gitu pas akhir Maret 2001 memang cuma Turki kan saat itu yang buka ya saat di pandemi gitu, karena aku posisinya tuh lagi bener-bener lagi sedih gitu ya. Akhirnya yaudah deh aku kayaknya perlu healing perlu healingnya jauh banget. Akhirnya ke Turki karena memang sebenarnya udah lama pengen ke Turki gitu, karena kan Turki itu banyak daya tarik ya untuk tempat-tempat wisata, sama juga sejarah Islamnya gitu ya. Jadi kayaknya aku interest gitu untuk datang ke Turki. Tapi saat itu posisinya cuman pengen traveling sih sebenarnya. Aku waktu itu ikut tour, kebetulan cuman 10 hari lah ya, 10 hari. Nah, habis gitu pas balik ke Indo terus kayak interest gitu ya. Sebenarnya kan aku memang pengen ngelanjutin juga untuk ngelanjutin S2 gitu ya sebenarnya. Tapi mungkin dulu memang bukan ke Turki sih sebenarnya gitu. Ada negara Jerman sih sebenarnya. Cuman akhirnya karena pas saat pandemi itu kan hanya Turki ya yang memang dia banyak nerima untuk penerimaan gitu. Dan saya juga aku tuh mulai tertarik ke neuroscience gitu. Kayaknya mungkin di Indonesia tuh belum terlalu familiar, orang tuh belum terlalu banyak tahu, dan kayaknya di Turki ini neuroscience bagus gitu. Akhirnya balik lagi daftar, terus balik lagi September di akhir Agustus lah, awal 2001 itu langsung. Jadi benar-benar balik ke Indo setelah traveling, terus registrasi buat kuliah, ngurus visa, karena kan dulu kan kita kalau misalnya mau jadi pelajar tuh kita harus punya visa pelajar. Visa pelajar itu berlaku selama 90 hari. Nah, nanti setelah teman-teman nyampe di Turki langsung lanjut bikin resident permit atau kita bilangnya apa, ikamet gitu ya. Buat teman ini informasi juga buat teman-teman. Jadi itu karena itu ya, akhirnya mulai sebenarnya berarti autumn ya, di Oktober 2021. Perlu diralat tadi 2021 ya, bukan 2001. Tadi aku dengarnya 2021. Oh iya, 2021. 21, karena kan mama aku meninggal tuh di 2020 di tanggal 28 Desember. Pas papa aku ulang tahun tuh waktu itu. Terus di April, akhir Maret lah sampai April di 2021 aku traveling. Akhirnya terus memutuskan untuk belajar di Turki, ngelanjutin kuliah. Akhirnya datang lagi di akhir Agustus 2021 sampai sekarang gitu. Boleh saya potong sebentar? Untuk mendaftar kuliah di Turki sendiri, apakah Mbak Dewi, Dr. Dewi ini menggunakan jasa seorang agen atau langsung ke universitas? Mungkin bisa di-sharing ya. Kebetulan sih aku nggak pakai agen gitu ya. Jadi memang nggak pakai agen. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Turki, memang ada yang beberapa pakai agen. Kalau dari agen tuh semua diurusin ya, tiket sampai apa. Tapi nanti tuh bayar kuliah juga ada yang bayarnya tuh ke agen itu gitu kan. Tapi kalau aku nggak. Cuman memang kebetulan kan aku ada temen di sini, jadi dia bantu untuk registrasi di awal itu. Nanti teman-teman setelah registrasi, setelah dapat visa pelajar itu, teman-teman datang registrasi ulang, teman-teman harus bawa berkasnya itu secara maksudnya realnya itu datang gitu, kayak gitu sih. Tapi nanti harus ada tes ya. Jadi setelah teman-teman registrasi, teman-teman harus ikut tes. Kebetulan aku ngambilnya bahasa Inggris, makanya bisa langsung
Jadi kalau misalnya teman-teman Maksudnya ngambil tes kedokterannya atau tes bahasa ini? enggak, kalau pas di Turki, ini kan S2 di sini ya. Aku ngambil program bahasa Inggris, bukan yang pakai bahasa Turki. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil yang program bahasa Turki, at least persiapannya 10 bulan. Tomer, bahasa Tomer ya, bahasa Turki Turki dulu. Nah, tapi karena aku ngambilnya bahasa Inggris, jadi aku nggak ada preparation, language preparation. Jadi kebetulan aku bahasa Inggris ya bisa little I can lah ya. Oh, yes, speaking. Yes, akhirnya Makan ya, nggak apa-apa ya. akhirnya aku ikut tes. Jadi nanti teman-teman ada tes untuk bahasa Inggris, teman-teman ikut tes di kampus, atau kalau misalnya kalian udah punya sertifikat yang masih available gitu ya, kayak misalnya IELTS atau TOEFL gitu ya, tanya dulu universitasnya apakah mereka menerima gitu ya, dan berapa minimal skor gitu ya. Biasanya sih intermediate lah ya, level intermediate gitu, paling kayak gitu. Terus kalau tadi kan nanya ya suka dukanya di Turki ya. Kalau dulu kan karena masih pandemi ya, memang kuliahnya tuh mix dulu. Jadi aku tuh mix antara offline dan online. Terus ya kalau enaknya ya memang kan maksudnya kita nggak terlalu sibuk gitu ya. Dan saat itu memang belum ada kayak inflasi ya saat itu tuh. Nah, terus kalau sekarang karena ada inflasi ya memang sebenarnya inflasi kalau nilai tukarnya dibandingin rupiah sih sebenarnya enak ya, karena kalau dirupiahin ya nilai tukarnya Indonesia masih lebih kuat ketimbang Turki. Cuman kalau teman-teman stay selama setahun di Turki tuh kerasa kerasa tadinya susu 5 lira sekarang jadi 15 lira gitu ya. Paling itu aja sih. Kalau untuk dukanya ya apa ya, so far sih Turki itu enak ya karena banyak tempat-tempat wisata. Jadi kayak kuliah kayak banyak tempat healing ya, kuliah sambil traveling. Healing atau study. Iya, benar. Dan itu benar banget. Dan memang posisinya karena saat itu lagi agak sedih gitu ya gitu. Tapi di sisi lain dapet lah experience baru, teman-teman baru, tempat baru. Paling ini aja sih kesulitannya bahasa. Jujur itu aja paling kelemahannya bahasa. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke Turki, aku saran sih tetap ngambil, misalnya walaupun ngambil bahasa Inggris ya, misal tetap deh di Indo persiapkan dulu deh bahasa Turki ya. Kalau enggak susah ya. Paling gitu doang sih. Oke, menarik banget. Makasih ya. Apalagi ya, pelajaran berharga menjadi seorang perantau. Pelajaran yang sangat berharga yang mengubah hidup Dr. Dewi mungkin ya, dan mungkin dalam sudut pandang cara berpikir atau apapun itu. Jadi kalau misalnya kita nih ya di Indonesia, aku kan memang sebenarnya dulu tuh memang sering traveling. Jadi aku udah pernah kayak ke beberapa negara Eropa kayak gitu, ke Cina, banyak deh pokoknya. Kalau Asia Tenggara udah lah ya, hampir semua lah Asia Tenggara, Jepang, Korea, terus sampai Eropa juga, sampai Rusia juga sebenarnya udah pernah gitu ya. Cuman kan kalau bener-bener stay gitu ya, beda loh, traveling sama stay itu ternyata beda banget gitu. Kalau misalnya teman-teman traveling itu tuh bawaannya seneng. Karena kan kita aku dulu paling lama tuh di Belanda 3 bulan waktu dulu. Itu Traveling, iya, karena maksimal visa waktu itu 3 bulan. Tapi kan jatuhnya traveling ya, tetap ya. Itu tetap aja seneng, bawaannya itu enak. Tapi kalau kalian udah mulai tinggal di suatu negara, tuh kalian akan mulai beradaptasi dan kalian tuh udah mulai kita ngerasain ada culture shock gitu ya. Itu tuh kayak kalian akan nemuin banyak hal-hal yang tidak terbayangkan dulu gitu. Jadi kayak misalnya gini, kita kan ngelihat sorry to say, kita ngelihat Turki adalah sebuah negara Islami, dengan ikonik Islamic masjid dan kayak gitu, dan historinya memang ada hubungannya ya ketika dia bisa ngalahin Romawi gitu ya, gitu kan, akhirnya Islam tuh berjaya gitu kan, itu secara teori, secara historinya ya memang. Tapi ketika kalian udah ke Turki, sambil makan aja.
Dan tapi ketika kalian udah ke Turki, itu kalian akan sedikit surprise, jangan surprise bahwa di sini tuh nggak Islamis, bukan yang nggak Islami ya, artinya kalian akan menemukan sekularisme, ya liberalisme, sekularisme, tapi di sini kelebihannya tuh aku senangnya gini, waktu dia tuh nggak rasis ya, artinya gini, nggak rasis gini. Kalau teman-teman mau pakai jilbab, sorry ini buat teman-teman yang pakai hijab ya, teman-teman mau pakai hijab, teman-teman mungkin ada ngelihat yang nggak pakai hijab, atau mungkin ada yang pakaiannya seksi, atau mungkin ada yang nggak sholat, atau mungkin pas lagi puasa, mohon maaf ya, pas lagi puasa tuh banyak yang nggak puasa gitu ya. They don't care actually they don't care. So jangan kalian bayangkan bahwa Turkey is an Islamic country, not exactly, not 100%. Jadi itu nggak 100%. Jadi itu aja sih menurut aku. Terus yang kedua, paling kebiasaan. Jadi kalau misalnya di Indo kan kebetulan emang kadang kan kalau kemana-mana tuh biasa naik Grab, atau kalau nggak terakhir tuh udah nyetir sendiri gitu ya, jarang pakai transportasi umum memang ya. Kalau di sini memang kemana-mana pakai transportasi umum gitu ya, tapi enaknya di sini tuh kelebihannya ya, ini aku bilang kelebihannya transportasi umum di Turki itu so comfortable and so affordable. It's mean like so cheap and so comfortable. Jadi kalian tuh nggak ngerasa apa ya, maksudnya gini, kalau misalnya kayaknya hampir semua orang dia pakai transportasi umum gitu ya. Nggak mengenal level ekonomi. Iya, jadi kalian tuh nggak ngelihat kalau yang pakai transportasi umum berarti yang kaya tuh yang pakai mobil gitu. No, kalau di sini tuh semua kalian it's same, dan because it's so comfortable. And buat pelajar just make Istanbul card, cuman bikin Istanbul card aja, 109 lira you can use for 200 times tap. Jadi kayak tap tuh kayak bisa 1 bulan lah. Bisa kebayangkan. Jadi itu it's so affordable. Itu aja sih kelebihannya. Kalau di Turki sendiri tinggalnya sama siapa? Kalau di Turki sih kebetulan aku sendiri gitu. Tapi teman-teman kalau di kadang aku juga gabung sama teman-teman di Üsküdar tuh ada apartemen di Üsküdar. Itu pernah juga aku di situ bareng-bareng sama mahasiswa Indo yang lain gitu. Tapi itu kembali ke teman-teman. Kalau misalnya kalian masih ABG biasanya ya, kalau yang S1 gitu kan, mending aku saranin sih mendingan sharing. Artinya satu apartemen tuh berdua atau bertiga. Jadi kalian tuh nggak ngerasa loneliness atau nggak ngerasa kalau misalnya kalian butuh temen gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian udah mungkin yang S2 atau yang udah PhD S3, biasanya rata-rata mereka kan individual ya, mereka lebih prefer untuk sendiri. Atau kalau nggak kalian bisa di dormitory, terserah sih. Tapi banyak di Indonesia nih mahasiswa Indonesia dia sewa apartemen satu, terus dia bareng-bareng berdua atau bertiga gitu. Pertanyaan terakhir ya, aku pengen ngerti moto hidupnya Dewi, punya moto hidup gak? Mungkin buat teman-teman juga bisa memetik maksudnya pelajaran dari moto ini. Kalau moto hidup tuh be first version of yourself. It's mean that jadilah versi nomor 1 diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh nggak perlu, ya boleh lah kita misalnya untuk fashion kita ngelihat orang cara pakaian, tapi it's mean like di dalam hidup kalian gitu, kalian nggak mesti harus jadi seperti orang lain. Okay? Just be yourself. Okay? Don't think about what people think about you, but the important is like you just do whatever you like. Selama itu tidak mengganggu kepentingan orang lain atau nggak merugikan orang lain, ya udah keep going with yourself. Just be first version of yourself, okay? Wow, unik ya, aku juga belajar nih. Iya, nggak perlu ngikutin kiblat sana-sana. Oke, jadi makasih, ini interviewnya udah cukup ya untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita jawab ya nanti. Kalau bisa, maksudnya kalau ada yang komentar atau yang jatuh lagi.
Ya, jadi kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nanti aku berusaha menjawab. Kalau Mbak Dewi nggak ada di samping aku, nanti aku WhatsAppin Mbak Dewi buat jawab pertanyaan kalian. Jadi terima kasih untuk sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Mbak Dewi ini adalah orang pertama yang aku interview dan aku mau ngucapin banyak terima kasih atas waktunya, atas kebersediaannya. Ngomong-ngomong kita tuh ketemu di kampus di toilet kan, ya kan? Pas aku mau ke toilet, waktu itu lagi ada, kita tuh lagi ada apa namanya, kita ada International Day. Kalau di BU, kita di Basseterre University tuh punya International Day ya. Waktu itu aku datang, terus pas aku mau ke toilet lah, dia manggil dari Indonesia lah loh. Akhirnya kenalan lah kita. Kayak gitu ya, itu salah satu tips juga untuk mendapatkan teman. Iya, soalnya langsung nggak tahu dapat vibes-nya aja kalau ini kayaknya orang Indo deh gitu. Paling kalau salah melencengnya kan orang Malaysia ya. Orang Malaysia Gitu. atau Thailand. Iya, oke, ya udah. Say dadah, makasih. Jangan lupa ya subscribe dan like. Oke, dadah. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, klik ring belnya, like, comment, and share.